Tak ke kiri, tak ke kanan, bukan di jalan yang benar. Terus cari, terus maju, ikut Tuhan Yesusku. Ku pandang Engkau saja, ku pandang Engkau saja, ku pandang Engkau saja, Kau saja. Tak ke kiri, tak ke kanan, bukan di jalan yang benar. Terus cari, terus maju, ikut Tuhan Yesusku. Ku pandang Engkau saja, ku pandang Engkau saja, ku pandang Engkau saja, Kau saja. Tak ke kiri, tak ke kanan, bukan di jalan yang benar. Terus cari, terus maju, ikut Tuhan Yesusku. Ku pandang Engkau saja, ku pandang Engkau saja, ku pandang Engkau saja, Kau saja. Tak ke kiri, tak ke kanan, bukan di jalan yang benar. Terus cari, terus maju, ikut Tuhan Yesusku. Amin. Adik-adik, tema firman Tuhan pada hari ini, aku beribadah kepada Tuhan. Namun adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kepadamu untuk kesetiaan Tuhan yang terus memelihara kami sampai hari ini. Kami ada dengan kesehatan, kekuatan, bahkan sukacita untuk mau mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami memiliki sikap yang baik, pendengaran yang baik, dan hati yang terbuka terhadap firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalau harus memilih, warna mana yang kamu sukai? Wah, adik-adik, warna ada banyak sekali pilihan. Begitu juga dengan hidupmu. Akan ada banyak sekali pilihan yang akan kamu buat. Ada pilihan-pilihan yang tidak begitu penting karena tidak terlalu berpengaruh dalam hidupmu. Namun, ada juga pilihan-pilihan yang sangat penting karena akan menentukan hidupmu selanjutnya. Apakah kamu menderita atau bahagia? Lalu, ada pilihan-pilihan yang lebih penting lagi. Karena bukan hanya untuk menentukan hidupmu di bumi ini, tetapi juga di masa kekekalan, dihukum Tuhan atau mendapat pahala. Nah, hari ini adik-adik kita akan melihat teladan di dalam Alkitab apa yang mereka pilih. Adik-adik, orang-orang pada zaman Alkitab juga harus membuat pilihan itu. Salah seorang di antara mereka adalah Musa. Adik-adik, Musa adalah orang Yahudi. Dan umat yang sebangsa dengan Musa tinggal di Mesir sebagai budak. Namun oleh pengaturan Tuhan adik-adik, Musa diangkat oleh putri Firaun menjadi anaknya. Maka Musa mendapatkan pendidikan yang baik dan segala sesuatu yang diinginkannya. Tetapi adik-adik, Musa tetap seorang Yahudi dan ia tahu rakyatnya menderita teraniaya.
Suatu saat adik-adik Musa harus memilih. Apakah ia akan menaati Allah, membantu rakyatnya, atau melupakan asal-usulnya dan tetap tinggal di istana? Mari kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 25. Dikatakan di sana, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Wah, adik-adik, karena pilihannya Allah memakai Musa melepaskan bangsa Israel dari perbudakan dan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Adik-adik, itulah pilihan penting yang dilakukan Musa sehingga dapat menentukan seumur hidupnya di bumi dan di masa kekekalan. Adik-adik, setelah Musa wafat, Yosua menjadi pemimpin umat Tuhan menggantikan Musa. Yosua adalah pemimpin yang baik adik-adik. Walaupun kadang-kadang umat Tuhan melupakan Tuhan, Yosua selalu berusaha untuk membimbing mereka dan menunjukkan cara hidup yang benar kepada mereka. Dengan bantuan Tuhan adik-adik, Yosua memimpin bangsa itu memasuki tanah yang telah dijanjikan Tuhan kepada umatnya bertahun-tahun sebelumnya. Adik-adik, suatu hari Yosua mengadakan pertemuan. Yosua mengatakan banyak hal, lalu ia meminta umat Tuhan menentukan pilihan mereka. Apakah itu? Mari kita baca dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, Yosua bertekad untuk tetap hidup bagi Tuhan. Tidak peduli apa yang dilakukan oleh umat Tuhan lainnya. Adik-adik, jika harus memilih, pilihlah apa yang benar, sesuai perintah Tuhan. Jangan mengikuti godaan dan perintah iblis. Kalau kamu salah menentukan pilihan, maka hari-harimu, tahun-tahun yang telah kamu lewati, akan terbuang semua dengan sia-sia. Kamu akan menyesal karena telah melewatkan banyak waktu yang berharga. Sehingga ketika kamu dewasa, kamu tidak melihat hasil yang bagus di dalam hidupmu. Adik-adik, jika hari ini harus memilih kerja tugas atau main game, mengikuti les atau menonton TV, tentu saja adik-adik harus memilih untuk pendidikan yang terbaik. Adik-adik, jika harus memilih lagi, memaafkan atau menyimpan amarah kepada orang yang berbuat salah kepada kita, manakah yang adik-adik pilih? Amin. Ya, kita harus belajar untuk memaafkan orang lain, seperti Tuhan selalu dan telah memaafkan kita jika kita berbuat salah. Wah, adik-adik, ada banyak pilihan. Tuhan pasti akan memberitahu adik-adik mana pilihan yang tepat. Maka kita perlu terus menyeru nama Tuhan dan membaca firman Tuhan agar tahu apa yang Tuhan pilihkan buat kita, buat kakak, dan juga buat adik-adik. Amin. Mari kita berdoa adik-adik. Ikuti kakak berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau belajar mengikuti pimpinan Tuhan, memilih yang terbaik, dan biarlah itu semua membuat kami berhasil untuk masa depan kami
dan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, ajarlah kami terus memilih beribadah kepada Tuhan lewat sikap dan perbuatan kami, melakukan hal-hal yang baik. Oh Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini dari Yosua pasal 24 ayat 15. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Adik-adik, jangan lupa menghafalkan ayat ini dan dapat mengirimkan videonya kepada kakak gembala. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sehat selalu. Bye. Pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Amin. Yohanes pasal 14 ayat 21a. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi